Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vina dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Saini Safitri dengan NIM 13026250054. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menjelajahi dunia kelistrikan, khususnya mengenai arus searah atau DC. Saya beri judul presentasi kali ini berjudul Petualangan Listrik Arus Searah atau DC. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih luas lagi, mari kita renungkan sejenak. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Pertama, lihatlah sekeliling kita. Seperti ada senter, remote TV, dan smartphone yang selalu kita genggam, semuanya bergantung pada baterai yang menggunakan sumber DC loh. Ini adalah suatu fenomena yang sehari-hari yang ada di kehidupan kita. Yang kedua, jika kita mempunyai cita-cita untuk mendalami teknologi canggih seperti laptop atau bahkan AI, semuanya berawal dari pemahaman arus searah yang sangat presisi. Dan yang paling penting nih, materi ini adalah fondasi yang menjadi syarat mutlak jika nanti teman-teman akan menguasai elektromagnetik dan juga teknologi semikonduktor. Jadi bukan hanya sekadar teori untuk di kelas saja nih. Kita lanjut ke latar belakang. Konsep yang kita pelajari ini tidak muncul begitu saja. Arus searah atau direct current adalah aliran elektron dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah dengan arah yang tetap. Konsep dasar hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan ini dipublikasikan oleh seorang fisikawan Jerman, Georg Simon Ohm, pada tahun 1827 dalam karyanya yang terkenal, The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Penemuan inilah yang menjadi fondasi bagi seluruh analisis rangkaian listrik modern yang kita gunakan saat ini. Lalu, apa sebenarnya inti dari penemuan Ohm tersebut? Yang kita kenal sebagai hukum Ohm memiliki bunyi, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Inilah aturan main pertama yang akan selalu kita pakai. Selanjutnya di sini ada gambaran peta perjalanan kita hari ini. Kita akan memulai dari analogi sederhana, kemudian memahami 3 pilar utama, menjelajahi rangkaian seri dan paralel, kemudian menghitung daya dan energi, serta berkenalan dengan hukum Kirchhoff, dan tentu saja kita akan menguji pemahaman kita dengan latihan soal. Semuanya saling terhubung, jadi pastikan kita semua tetap di jalur yang sama ya. Baiklah, agar lebih mudah dipahami, mari kita analogikan listrik DC ini seperti air. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk bisa memvisualisasikannya. Bayangkan aliran muatan listrik itu seperti air yang mengalir dalam pipa. Muatan Q itu ibarat jumlah air dalam liter. Arus I adalah debit air yang mengalir. Satuannya liter per detik. Jadi, arus adalah besarnya laju aliran muatan. Kemudian, tegangan adalah tekanan atau ketinggian air yang membuat air itu mengalir. Semakin tinggi tekanannya, semakin deras alirannya. Dan yang terakhir, ada hambatan. Adalah batu atau kerikil yang di dalam pipa tersebut yang menghalangi aliran air. Semakin banyak kerikil, semakin kecil alirannya. Dari konsep itu, kita punya alat bantu utama, yaitu segitiga ajaib hukum Ohm. Cara pakainya mudah banget. Tutup variabel yang ingin kita cari. Misalnya, jika ingin mencari V, maka V sama dengan I dikali R. Dan jika ingin mencari I, maka I sama dengan V per R. Begitupun jika ingin mencari R, maka R sama dengan V per I. Perlu diingat bahwa hukum ini punya syarat. Berlaku untuk komponen ohmik di mana grafik hubungan VI berbentuk garis lurus dan terjadi pada suhu konstan. Contoh yang bukan ohmik adalah lampu pijar, karena saat menyala filamennya memanas dan hambatannya berubah. Nah, ini adalah 3 pilar utama dalam listrik DC. Arus I adalah laju aliran muatan listrik, memiliki satuan ampere. Kemudian tegangan V. Ini adalah energi persatuan muatan atau dorongan listrik
satuannya adalah volt. Kemudian hambatan R, ini adalah faktor yang menghambat arus, satuannya adalah ohm. Ketiganya saling berkaitan erat. Jika tegangan dinaikkan, arus akan naik, dan jika hambatan diperbesar, maka arus akan turun. Sekarang kita masuk ke jenis rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian seri. Konsepnya sederhana, yaitu hanya memiliki satu jalur dan arusnya seragam. Aturannya, arus sama di semua titik hambatan. Tegangannya terbagi, jadi setiap hambatan mendapat bagian tegangan. Ini yang disebut sebagai pembagi tegangan. Kemudian untuk R total atau hambatan total tinggal dijumlahkan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3. Semakin panjang jalurnya, maka hambatan totalnya semakin besar. Konsekuensinya yaitu, jika satu komponen dicabut atau putus, semua akan mati, seperti lampu hias model lama. Berikutnya ada rangkaian paralel. Konsepnya adalah, rangkaian ini memiliki banyak cabang dan bebas memilih mau lewat jalur yang mana. Aturannya berbanding terbalik dengan rangkaian seri. Tegangan V sama di setiap cabang. Sedangkan arus I terbagi ke setiap cabang sesuai besar hambatannya. Ini adalah pembagi arus. Sementara hambatan total atau R total rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Hasilnya, hambatan total akan selalu lebih kecil dari hambatan terkecil di cabangnya. Inilah keunggulan rangkaian paralel yang digunakan di instalasi rumah kita. Jika satu lampu mati, lampu di ruangan lainnya akan tetap menyala. Selanjutnya, bagaimana listrik itu melakukan pekerjaan. Di sini kita bicara daya dan energi. Daya P adalah kecepatan energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas atau cahaya. Rumusnya ada 3 variasi. P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R. Yang terakhir ada P sama dengan V kuadrat per R dengan satuan watt. Sementara energi W adalah total pekerjaan yang dilakukan. Rumusnya adalah W sama dengan P dikalikan T atau V dikali I dikali T. Satuannya adalah joule. Dalam kehidupan sehari-hari, PLN menggunakan satuan komersial kWh kilowatt hour untuk tagihan kita. Perlu dicatat bahwa 1 kWh itu setara dengan 3,6 juta joule. Jadi, setiap kali kita membayar listrik, kita sedang membayar total energi yang telah kita pakai. Selanjutnya, ketika rangkaian sudah rumit, kita pasti butuh alat analisis yang lebih kuat. Inilah yang disebut dengan hukum Kirchhoff, yang terdiri dari 2 hukum. Pertama, hukum arus Kirchhoff, KCL. Jumlah arus yang masuk ke suatu titik persimpangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Ibaratnya nih, di pertigaan jalan, jumlah mobil yang masuk harus sama dengan yang keluar. Listrik tidak bisa hilang begitu saja. Yang kedua ada hukum tegangan Kirchhoff, KVL. Di dalam satu loop atau putaran tertutup, total kenaikan tegangan dari sumber dan penurunan tegangan di beban harus berjumlah 0. Ibaratnya, jika kita naik lift ke lantai 5, lalu turun lagi, total ketinggian kita akan kembali ke 0. Sekarang saatnya menguji pemahaman kita. Ini soal pertama. Ada sebuah setrika listrik 220 volt dengan elemen pemanas 1000 ohm. Pertanyaannya, berapa arus yang mengalir dan berapa dayanya? Mari kita hitung bersama. Ini adalah aplikasi langsung dari hukum Ohm. Arus I sama dengan V per R sama dengan 220 per 100. Jadi arusnya adalah 2,2 ampere. Lalu berapa dayanya? Dayanya P sama dengan V dikali I sama dengan 220 dikali 2,2, hasilnya adalah 484 watt. Jadi setrika ini mengkonsumsi daya sebesar 480 watt saat digunakan. Sekarang
Soalnya kita tingkatkan. Ini adalah rangkaian campuran antara rangkaian paralel dan juga seri. Soalnya adalah R1 memiliki hambatan 6 ohm dan R2 memiliki hambatan 12 ohm, dirangkai secara paralel. Lalu, rangkaian ini diserikan dengan R3 yang besarnya 4 ohm. Tegangan totalnya adalah 12 volt. Hitunglah R totalnya. Mari kita selesaikan secara bertahap. Langkah yang pertama kita paralelkan dengan rumus 1 per Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/12, lalu kita samakan penyebutnya menjadi 3/12. Jadi Rp sama dengan 12/3 sama dengan 4 ohm. Menarik, hasil paralel R1 dan R2 ternyata 4 ohm nih guys. Kemudian langkah kedua, kita totalkan serinya. R total adalah Rp ditambah R3. Jadi R total sama dengan 4 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 8 ohm. Mudah bukan? Dengan memahami langkahnya, rangkaian serumit apapun bisa kita sederhanakan. Teman-teman, ternyata perjalanan singkat kita hari ini telah sampai tujuan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah arus DC merupakan fondasi yang menggerakkan teknologi di sekitar kita. Dengan menguasai hukum Ohm, kita bisa menghitung arus, tegangan, dan juga hambatan. Dengan memahami konsep rangkaian seri dan paralel, kita jadi tahu bagaimana merancang suatu rangkaian. Dan dengan hukum Kirchhoff, kita bisa memecahkan masalah pada rangkaian yang sangat kompleks. Semoga presentasi ini membawa pencerahan. Saya, Sani Salfitri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.